Oke, teman-teman, selamat datang di channel Creative Insight. Di pertemuan hari ini coba kita akan melanjutkan membuat dokumen yang berkaitan dengan matematik. Tapi bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau supaya lebih memahami lebih detail, silakan Anda bisa mulai dari pendahuluan dari video pertama. Oke, di dalam pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana menuliskan equation dengan rapih ya. Jadi kita copy saja ya materi yang ke-6 karena ini berkaitan. Kita ganti dengan 07 tuh equation aja pada dokumen ya. Oke. Langsung saja di dalam equation ini kita akan melanjutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang bagaimana menuliskan huruf atau angka-angka matematik ya, seperti yang tertera di sini. Nah, coba kita akan membuat supaya lebih rapi lagi. Itu misalkan kita tambahkan section equation aja, equation gitu ya. Sekarang saya akan menuliskan subsection untuk persamaan kuadrat misalnya. Kuadrat sekarang gini, memfaktorkan bilangan dengan derajat misalkan 40 gitu ya, sebagai berikut, sebagai contoh gitu ya. Nah, di sini gini, kita bisa menggunakan Begin equation. Misalnya di sini X pangkat 40 dikurangi 1 dikurangi 1 itu sama dengan, kan jadinya gini, X pangkat berapa, pangkat 20, kita pakai dalam kurung ya, dalam 20 dikurangi 1 dikalikan dengan X pangkat dalam kurung 20 tambah 1. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Di sini ada persamaan, lalu di sebelah kanannya ada hasil faktorisasinya. Nah, di sini ada angka. Ini berlanjut dari angka sebelumnya. Satu yang di atas. Nah, permasalahannya adalah ketika ini bisa difaktorkan, karena ini kan bisa difaktorkan nih. Saya ubah jadi 150 ya. Persamaan ini kan bisa difaktorkan kembali ya. X pangkat 20 min 1 itu bisa difaktorkan. Ini ada masalah nanti kalau menggunakan equation. Maka kita menggunakan X dan array supaya bisa lebih tepat dalam menuliskan. Contoh misalnya gini, Begin Egnar gitu kan, lalu Egnar coba sebentar, Begin Egnar, nah gini kan. Nah, kita copy dari sini, kita compile. Tuh. Di sini ada penomoran sama, tetapi di sini kecanggihannya atau keunggulannya adalah ketika membuat baris baru, misalkan saya akan menguraikan dari sini nih. Nah, ini Anda bisa menambahkan tanda dan di awal sebelum sama dengan dan setelah sama dengan. Begitu juga di sini. Nah, di sini lalu ini faktorkan, ini faktornya adalah 10.
kita copy lagi, satu lagi. Sepuluh. Coba compile ya. Tuh, akan menjadi seperti ini nih. Jadi tanda sama dengannya itu sejajar dengan tanda sama dengan yang ada di atasnya, dan penomorannya akan berlanjut. Jadi kalau Anda lanjutkan kembali di sini, tinggal jadi di source code-nya itu kita nggak sama, nggak rata kiri ya, tapi di outputnya itu sama. Tambahkan lagi di sini, misalkan ini 5, ini 5, ini plus 5 gitu. Dan selanjutnya nih tambahkan lagi, misalkan sampai sini aja ya. Tuh, ini tanda ini akan berlanjut nih kalau tanda garis itu. Sekarang supaya angka 6-nya hilang akan seperti ini. Tuh. Jadi bagus kan? Jadi faktorisasinya itu menjadi lebih rapi gitu. Tapi kalau menggunakan equation kan nggak bisa. Begitu juga kalau Anda menggunakan limit. Nah, kalau Anda mau limit, coba Anda balik dulu ke dokumentasi ya, di sini ya, ke sini, lalu ke template, kemudian ke help, ke documentation, ke matematik ya. Limit itu ada di sini kalau nggak salah. Nah, di sini ada sum, limit, dan seterusnya. Nah, coba kita akan melihat limit yang sesuai dengan yang akan kita pakai, yang limit yang mana. Misalkan limit yang ini. Nah, kalau limitnya seperti ini saja nggak ada masalah, tapi ini nggak bisa diuraikan nantinya. Jadi saya kembali lagi, nggak apa-apa, ini sebagai bahan untuk menulis limitnya. Nah, limitnya dari sini. Yang kedua adalah kita akan menambahkan subsection-nya, subsection limit, uraian tentang limit. Nah, coba fx, coba kita akan lihat limit seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda mau menambahkan, misalkan limitnya tuh dari sini nih, dari sini, apakah bisa tidak nih? Saya ambil dari sini, fx-nya dari sini, terus ininya kita faktorisasi. Coba akan terjadi apa? Kayak gini kan? Tetapi ketika ini garis baru, apakah bisa? Enggak. Kita coba ya. Coba kita tuh, cak-cakan kan? Sehingga di sini Anda bisa menggunakan, jadi persamaan ini biarkan aja seperti ini. Jadi di ini kita coba copy nih sampai sini limit, tapi Anda tidak menggunakan persamaan yang ada tadi, tapi menggunakan ordinary. Begin, nah ini lalu Anda masukkan seperti itu. Limitnya akan menjadi seperti ini, kan jadi lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan x-nya menuju infinity kan seperti ini. Kalau misalkan infinity-nya kita ganti menuju 1 gitu kan, apa yang akan terjadi? Nah gitu kan.
Lulus limit di sini kan ditulis tadi kalau dalam limit kan kita harus menuliskan limitnya di setiap ini ya, setiap persamaan. Maka Anda tambahkan limit di sini. Anda tambahkan di sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, ketika Anda ingin mengubah persamaan ini menjadi menjadi bentuk pecahan, bisa nih. Tinggal Anda copy, misalkan ini copy, di-cut dulu, bikin fraction. Fraction itu untuk membentuk pecahan. Misalkan bawahnya X-1 nih. X-1. Seperti ini. Jadi limit bentuk pecahan gitu ya. Lalu di sebelah kanannya sama. Berarti yang ini kita copy semuanya. Yang ini segini. Kemudian bikin fraction. Terus masukkan ke sini, bawahnya adalah X-1. Tuh, akan seperti ini. Tuh, begitu juga yang bawahnya. Ini copy semua sampai sini. Kemudian fraction itu pecahan ya. Bawahnya X-1. Jadi cantik ya. Artinya kalau di sini ada tanda seperti ini, maka ini hilangkan aja supaya penomorannya itu hilang. Tuh. Ya, jadi limit udah berbentuk sama dengannya itu dari atas ke bawah itu menjadi lebih rapi gitu ya. Mungkin itu dulu ya. Bagi yang suka silahkan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan silahkan dikirim lewat kolom chat. Terima kasih. Sampai ketemu di